Ayo berlatih. Bersama dengan teman sebangkumu, buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan tersebut. Usahakanlah untuk membuat 2 atau lebih pertanyaan dari setiap paragraf dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Catatlah pertanyaanmu di dalam tabel seperti contoh berikut ini. Berikan ruang untuk jawaban pertanyaan tersebut. Tukarkan tabelmu dengan tabel pertanyaan kelompok lain untuk dijawab. Setelah selesai, kembalikanlah tabel tersebut. Pastikan kamu menuliskan jawaban dengan menggunakan kalimat lengkap dan ejaan yang benar. Maka alternatif pertanyaan dan jawaban yang bisa kamu berikan adalah: di paragraf 1 pertanyaannya boleh kapan tumbuhan tumbuh subur. Kemudian jawabannya tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Jawabannya penyebabnya karena jumlah tanaman padi meningkat. Kemudian mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Jawabannya karena meningkatnya jumlah tikus sawah. Lalu pada paragraf kedua pertanyaannya, boleh apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus? Jawabannya syaratnya selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Kemudian mengapa rantai makanan dapat terganggu? Jawabannya karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Lalu bagaimana jika tidak ada padi? Jawabannya jumlah konsumen seperti tikus, ular, dan elang akan berkurang. Paragraf ketiga pertanyaannya, apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jawabannya jika salah satu rantai makanan terganggu. Kemudian mengapa perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Jawabannya karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Dan yang ketiga, apa saja yang memberikan kerusakan besar terhadap jaring-jaring makanan? Maka jawabannya bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, bahkan pemanasan global. Ayo mengamati. Perubahan terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang terjadi akan memengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Marilah kita lakukan kegiatan ini bersama dengan teman sekelompokmu. 1. Amati kembali hasil pekerjaan kelompokmu tentang jaring-jaring makanan pada pembelajaran sebelumnya. 2. Buatlah skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut. Misal, perubahan karena musim, bencana alam, atau kegiatan manusia. 3. Lalu catatlah kemungkinan yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem. 4. Catat juga akibat perubahan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut pada kolom keterangan. Lihat contoh berikut. 5. Buatlah diagram untuk menunjukkan perubahan tersebut. Kamu dapat menggunakan gambar untuk memperjelas diagrammu. Dan 6. Jelaskan hasil diskusimu di depan kelas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, di sana contohnya nama ekosistem bisa dari ekosistem yang sebelumnya ya. Kemudian penyebab perubahan ekosistem misalnya ketika masa panen budidaya rumput laut. Kemudian diagramnya bisa seperti itu ya, ketika rumput laut naik jumlahnya maka kepiting juga ikut naik. Kemudian ada juga cumi-cumi ikut naik. Lalu kenapa penguin dan gajah laut itu tidak ikut naik? Karena penguin dan gajah laut biasanya habitatnya ada di tempat yang dingin ya, atau di kutub, sehingga untuk budidaya rumput laut yang biasanya di sekitar pantai atau perairan maka jarang ya ada juga penguin ataupun gajah laut di sana. Ayo menulis. Dari hasil pengamatan, diskusi, dan presentasi yang kamu lakukan bersama dengan anggota kelompokmu, tentu kamu telah belajar sesuatu, bukan? Salah satu pengetahuan yang kamu pelajari adalah penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Berdasarkan pengamatanmu, tuliskan pengalamanmu pada sebuah tulisan yang terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama tentang perubahan yang mungkin terjadi. Paragraf kedua menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makanan. Paragraf ketiga menjelaskan kesimpulan dari perubahan tersebut terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Tuliskan pada bukumu dengan tulisan yang rapi dan jelas.
Jangan lupa untuk menggunakan kosakata baku dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sejak zaman dahulu manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat memengaruhi ekosistem yang ada baik di darat maupun di laut. Penggunaan alat-alat dan peledak yang dapat merusak ekosistem akan merusak jaring-jaring makanan di laut. Bahan peledak akan merusak terumbu karang sebagai habitat utama biota laut. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup konsumen semua tingkat yang ada di dalamnya, yang pada akhirnya mati atau memilih bermigrasi ke kawasan laut lainnya. Suatu ekosistem dan jaring-jaring makanan haruslah selalu dilestarikan. Bila suatu komponen rusak, maka jaring-jaring makanan akan terganggu dan merusak ekosistem di dalamnya. Dan di masa yang akan datang, pada akhirnya manusia juga yang akan merasakan dampaknya. Ayo mengamati. Bersama dengan teman sebangkumu, amatilah properti tari apa saja yang digunakan oleh penari tari merak. Buatlah daftar dan cari tahu fungsi setiap properti tari tersebut. Lalu bersama dengan guru, amatilah dengan seksama gerakan tari merak. Apabila diperlukan, amatilah gerakan burung merak yang sesungguhnya melalui video atau film. Lalu lihatlah gerakan-gerakan tari yang ada. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, di sana ada daftar properti tari merak ya. Yang pertama itu disebut siger, yang kedua ada garuda mungkur, yang ketiga sesumping, 4 apok, 5 baju atas, 6 sayap, 7 sabuk, 8 sampur, 9 kilat bahu, 11 gerang, 10 gelang, 11 rok. Kemudian untuk masing-masing fungsinya bisa kalian lihat sebagai berikut ya, silahkan diperhatikan dan dicatat. Pada tarian tersebut, kuasailah beberapa gerakan tari pada tari merak, lalu berlatihlah bersama kelompokmu dengan menggunakan iringan musik macan ucul yang biasa digunakan sebagai lagu pengiring tari merak. Ayo berlatih. 1. Sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. 2. Sebutkanlah kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Jelaskanlah alasanmu. Dan 3. Sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitarmu? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Faktor alam, yaitu perubahan musim dan bencana alam, serta faktor manusia, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah, dan pembukaan lahan hutan yang menimbulkan kerusakan ekosistem. 2. Kegiatan rumah tangga seperti mencuci dan membakar sampah. Kedua hal ini dapat menyebabkan perubahan ekosistem karena menimbulkan polusi bagi tanah, air, dan udara. 3. Kegiatan industri karena menjadi faktor yang paling sering mengakibatkan perubahan ekosistem. Karena pembuangan limbah yang tidak memperhatikan AMDAL sehingga merusak lingkungan terutama aliran sungai.